Jadi ketika musim kemarau biasanya, utamanya ibu-ibu ini ya, karena yang paling merasakan susahnya kalau tidak ada air itu adalah ibu-ibu. Untuk keperluan sehari-hari, mencuci, dan segala macam masak. Jadi ketika musim kemarau itu kami berupaya untuk mengirit air dengan cara biasanya mencuci ke padukuhan lain yang ada sumber air bersihnya. Kemudian ini tidak lepas lagi dari budget yang harus kita keluarkan. Jadi memang pengeluaran di musim kemarau itu tinggi sekali. Itu untuk pemenuhan air bersih 1 tangki 150.000. Itu biasanya kepake untuk paling lama 2 minggu untuk keluarga kecil. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, dan itu terjadi setiap tahun. Kalau di Giri Suko ini, satu dari 3 desa yang kita bangun water system lewat SW, kenapa dipilihnya kemudian mata airnya diambil dari Hulu Kumet? Nah, ini kita ada di Padukuhan Gebang. Nah, di mana ternyata di Padukuhan Gebang ini sebenarnya ada sumber mata air. Nah, sumber mata air yang ada di Padukuhan Gebang tapi jauh sulit dijangkau sama masyarakat. Nah, kenapa aku bilang sulit dijangkau? Dia punya sumber air ini berada di dalam gua. Nah, di mana guanya ini ada di dalam wilayah hutan produksi dari DLHK. Nah, sebenarnya kalau dari awal itu kita dari Bapeda itu diarahkan untuk keturunan. Salah satu padukuhan di Turunan. Nah, pada saat musyawarah kalurahan, sepertinya kalurahan kurang setuju kalau ASB masuk ke Turunan, sehingga memang pada saat itu kita langsung merubah strategi, sehingga waktu itu oke, yang penting kita dapat dukungan dari Bapeda, dari pemerintah kalurahan, jadi kita maju bersama-sama. Nah, tapi salah satu yang menjadi tantangan bisa dibilang sulit karena kalau di program-program mungkin yang ASB lakukan untuk penyediaan water system di 2 wilayah lain ya, di Magelang, ini tidak sesulit di Giri Suko karena sumber mata airnya itu berada dalam gua, di mana proses perizinannya itu hampir bisa dibilang kita kurang lebih 9 bulan, dari bulan Januari baru kita dapatkan itu Agustus September lah untuk perizinannya, prosesnya. Dan itu juga proses perizinannya itu dari pemerintah kalurahan yang memang sangat sangat berusaha untuk ngegolkan atau beraudiensi dengan pemerintah provinsi melalui Biro PIWP DIY. Memang proses yang panjang juga untuk perizinan, kemudian ketika perizinan sudah keluar, kita yang di awal itu kita melakukan survei teknis. Nah, grand design-nya itu ini untuk pemenuhan kebutuhan 192 KK dengan total jiwa itu 712 jiwa. Termasuk juga untuk fasilitas umum yang ada di dalamnya. Nah, makanya kita punya rencana awal tuh dengan rentang waktu hampir 7 bulan saya harus mencari mesin untuk pompa hisap, sehingga harapannya kalau mesin pompa hisap ini diletakkan di bagian atas itu akan mempermudah masyarakat untuk merawatnya. Nah, tetapi pada akhirnya beberapa kali kita melakukan uji coba dan 2 kali casing kita turun, si pompa hisap ternyata memang tidak bekerja optimal sama sekali. Jadi kita sudah memutuskan untuk beralih ke plan B. Nah, plan B ini kalau kita mau gampangnya dari awal kita sudah pasang plan B nih. Plan B ini dengan 2 pompa submersible, bukan pompa hisap. Satu yang berada di sumber air dengan kapasitas itu 2.200 watt atau 2,2 kVA, kemudian yang bagian atas ini 1.500 watt atau 1,5 kVA. Kita mendampingi dari teman teknisi, yaitu Mas Nafis, untuk berlatih bagaimana caranya naik turun pakai tali yang nantinya akan digunakan pada saat kita memang masuk gua yang vertikal. Sama juga dengan Pak Irwan waktu itu, beliau dari aparatur desa sini, kita juga mencoba untuk memberikan pengetahuan dan sedikit skill karena mungkin waktunya sedikit terbatas waktu itu. Kalau saat instalasi kemarin kalau nggak salah ada ya bisa dibilang ada 2 tahap lah.
ngelihat debit, ngambil sampel, sekalian melihat kira-kira nanti pemasangan pipanya itu di jalurnya di sebelah mana. Itu pertama, kemudian setelah itu fix, di tahapan berikutnya kita mendampingi dalam artian untuk instalasi pipanya. Jadi kita memasukkan pipa ke dalam gua, kemudian mengamankan pipa-pipa tersebut dengan klem, dengan sling, dan itu tidak hanya di bawah tapi juga di dinding gua vertikalnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kita mendampingi juga untuk pemasangan pompanya pada saat itu. Lebih banyak di teknikalnya, dan mungkin tantangannya lebih karena yang masuk bukan murni penelusur gua, jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi kondisi di dalam gua itu kadar oksigennya jauh lebih rendah dibandingkan kadar CO2-nya. Dan itu bisa membuat orang kalau terlalu lama di dalam disoriented nantinya. Dia bisa linglung, bisa worst case-nya dia bisa sampai pingsan. Untuk mengatasi itu atau untuk menangkal hal tersebut, kita mencoba untuk membawa oksigen kalengan. Kalau ibaratnya kita kita sudah berekspektasi tinggi. Biasanya kan masyarakat seperti itu ya. Kalau misalnya ini bentar lagi ngalir nih gitu. Kita sudah kerjakan, sudah sampai di tahap pemasangan mesin, kemudian uji coba. Nah, ketika uji coba itu harapan kita begitu dicoba langsung keluar kan, orang banyak kan itu ya. Gitu. Nah, ketika itu memang airnya belum bisa keluar. Nah, waktu itu kita ya ampun, apakah akan seperti kemarin lagi gitu. Jadi kita mau angkat ini tetapi kemudian gagal seperti itu. Jadi perasaan-perasaan seperti bersemangat kemudian sedih itu pasti ada gitu. Ya, dredeg kalau kami bilang. Sampai tiba saatnya yang pelaksanaan di Plan B dengan kerja keras bersama-sama dengan gotong royong kembali seperti kemarin gitu. Kemudian uji coba selanjutnya ternyata air bisa keluar gitu. Ya, terharu, bahagia, bersemangat gitu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Mandi pertama. Bersyukur karena pada akhirnya penantian kita, saya jadi agak melo. Pada akhirnya pada akhirnya penantian kita tiba di titik ini. Jadi satu hal yang sangat berarti buat kami. Karena dulu mirisnya adalah kita ini sangat dekat dengan air. Tapi kita merasakan begitu susah mengakses air. Kemudian ini ada sampai di sana. Waktu pertama kali yang merasakan air itu saya. Waktu itu pipa itu saya sedot-sedot gitu, belum bisa keluar. Lalu saya berikan di telinga. Telinga sudah terasa, ya istilahnya itu getaran. Sudah ada terasa getaran. Lalu saya cium, nah, ternyata sudah keluar sampai saya itu minum. Banyu milih, gebang makmur. Jadi memang kami baik dukuh, tokoh, semua lintasan tokoh dan warga itu memang bersatu padu. Kita bahu-membahu satu semangat lah untuk menjemput air ini. Ya, kami berusaha untuk mengkondisikan dengan masyarakat, untuk memotivasi masyarakat untuk mengajak bersatu untuk membangun kampung kita. Muga-muga njing ke hasil tuking griya. Pokoknya mantap. Barang-barangnya mantap. Biar anak cucu kita besok jadi
banyak air, nggak susah lagi, nggak kayak orang tuanya, nggak kayak mbah-mbahnya gitu. Nah, selanjutnya harapannya memang air ini bisa sampai ke masyarakat. Kita sedang banyak berdiskusi dengan Bapeda, kemudian dengan pemerintah kalurahan, dan beberapa organisasi-organisasi juga. Nah, karena ini sumber airnya ada di gua dan pompa, pipa, dan lain-lain itu ada dalam gua. Dalam tahap ini kita juga akan ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi rekan-rekan atau pemuda tim teknis kelompok pengelola air pada akhirnya nanti yang akan melakukan perawatan di dalam gua. Nah, sekarang itu kita dorong pemuda-pemuda bagaimana mereka bisa juga mengetahui, oh seperti ini loh proses, atau seperti ini loh sumber air kita ternyata melimpah di Gebang. Nah, jadi bagaimana caranya biar berlanjut ya, pastinya harapannya ada perawatan yang bisa dilakukan terhadap mesin yang ada di bawah, pipa-pipanya, sehingga air ini bisa terus mengalir. Kalau tadi masyarakat bilang bisa bukan cuma kita tapi sampai anak cucu gitu ya.